Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Shalom. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian hari ini. Dan jika di antara Bapak, Saudara-saudari ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dari mana Pak, Bu? Dari Jakarta. Terima kasih, selamat minggu dan selamat beribadah. Warta Lisan Minggu tanggal 7 September 2025. Kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatopesi. Bakal Jemaat Winongsari dan Genting Sari dilayani oleh Bapak Rohyanto. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Penatua Medademan Seboa. Persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk tabungan pembangunan Bina Kasih. Yang kedua, persidangan ke-17 Majelis Sinode GKI SW Jateng akan dilaksanakan hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 9 sampai 11 September 2025 di Wisma Sejahtera Magelang. Pendeta Obaja Nathanael Lekatopesi dan Penatua Budianto AR akan hadir sebagai utusan GKI Klasis Magelang. Mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan. Yang ketiga, persiapan mengajar guru sekolah minggu untuk minggu ini dilaksanakan secara mandiri. Mohon perhatian segenap guru sekolah minggu. Yang keempat, rapat bidang majelis jemaat akan diadakan hari Kamis tanggal 11 September 2025 pukul 6 sore di Gedung Bina Kasih. Yang kelima, Majelis Jemaat mengagendakan pengadaan kursi baru untuk Gedung Bina Kasih sebanyak 50 buah dengan nominal 25 juta. Dukungan dana dapat disampaikan melalui transfer atau kris dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal, atau dapat dimasukkan dalam kantong kolekte dengan menuliskan pengadaan kursi Bina Kasih pada sampul persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi serta dukungan dari anggota jemaat dan simpatisan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Sungguh bersyukur karena kita telah memasuki bulan yang baru. Pada minggu ini kita belajar memahami kembali bagaimana menjadi murid Yesus, bukan hanya sekedar pengikut. Mari berhimpun menghadap Tuhan. Dengan berdiri kita memujikan KJ 15 bait 1 dan 2. Berhimpun
Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Yesus Kristus tema kebaktian kita hari ini adalah memilih menjadi murid bukan followers. Di hari Minggu pertama dalam bulan September ini, mari kita kembali memahami arti menjadi murid yang sesungguhnya dan bagaimana kita menyadari konsekuensi yang dapat kita terima sebagai murid sejati. Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 16 berbunyi demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak, dan diberkati Tuhan untuk mendudukinya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Kami datang saat ini ya Tuhan ke hadirat-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami hanya mengikut Tuhan sebagai formalitas saja, beribadah hanya sebagai rutinitas, tapi kami lupa untuk menyadari bahwa ketika kami mengikut Tuhan, kami harus sepenuhnya berpegang pada Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memperbaiki hidup dan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Tolonglah kami juga sebagai gereja, mampukan kami untuk dapat menyatakan kehadiran Kristus bagi dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku pun
Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang baik, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang baik, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku. Dasar percaya yang ku punya, dan alas doa yang teguh. Hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mampu jika kami hanya mengandalkan akal pikiran kami sendiri, mengandalkan diri kami sendiri, sebab kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa menerima firman-Mu.
Bukalah hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat benar-benar mengerti makna dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat menyatakan firman tersebut di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan 30 pasal ayatnya yang ke-15 sampai 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai ke-20. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya
Bacaan kedua diambil dari Filemon 1 ayat yang 1 sampai 21. Filemon 1 ayat 1 hingga 21. Surat Paulus kepada Filemon. Dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami, kepada Apfia saudari kita, kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itu dia dipisahkan sejak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia sebagai aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus
menurut Lukas pasal 14. Dimulai dari ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun orang tidak mampu menyelesaikannya. Semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat pagi Bapak Ibu. Belum semangat ini, katanya semangat tapi harus lebih semangat lagi ya. Sudah sarapan toh? Ada yang belum? Ya udah habis ini sarapan. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, itu baru ada semangat ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama Bapak Ibu. Di sini adakah di antara kita yang tidak mempunyai akun Instagram? Ada? Ada ya? Ada. Atau mungkin tidak bermain media sosial sama sekali, itu mungkin juga ada. Yang punya akun Instagram, nah coba dibuka Instagramnya. Sudah follow Instagramnya GKI Wonosobo belum? Hah? Sudah follow belum? Sudah, puji Tuhan. Sudah follow akunnya saya belum? Belum. Aduh, ini pelanggaran ini. Pendetanya nggak di follow loh. Waduh, si loko. Jadi setelah ini yang punya akun Instagram, tolong di follow ya Bapak Ibu. Instagramnya GKI Wonosobo. Terus Instagram pendetanya tolong di follow lah, kasihan nggak ada yang follow. Nggak ya. Jadi kita hari ini mau bahas tentang followers. Wah, followers itu artinya apa ya? Jadi kalau kita melihat media sosial ya Bapak Ibu, biasanya kan orang seneng kalau di follow gitu. Terus apalagi biasanya seneng kalau followernya itu bisa mencapai ribuan. Apalagi kalau sampai Instagramnya itu sudah centang biru, ada centangnya itu, wah itu artis berarti. Nah, di sini ada yang sudah centang biru Bapak Ibu. Nah, kalau sudah centang biru berarti agak terkenal lah. Nah, tapi zaman sekarang juga followers bisa dibeli ya Bapak Ibu, ada juga yang beli followers. Itu caranya kita tahu gimana orang itu beli followers atau enggak, lihat postingannya. Misal dia posting, dilihat jumlah like-nya, followersnya puluhan ribu kok, tapi yang nge-like cuma 1, 2, wah itu berarti beli followers itu Bapak Ibu. Tuh.
Kenapa sih sampai ada seperti itu? Karena yang pertama dari sisi orang yang di follow. Senang biasanya kalau punya banyak followers, banyak yang ngeliatin. Apalagi kalau bikin story terus pasti dilihat ini yang nonton siapa aja nih. Wah ini nggak nonton, bukan friend nih kalau nggak nonton. Atau mungkin di sisi kita sebagai orang yang memfollow misalnya. Kita biasanya memfollow siapa sih? Memfollow orang yang misalnya terkenal, atau mungkin memfollow orang yang bikin konten yang cukup menyenangkan. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita senang sekali memfollow. Tapi hari ini kita mau belajar bersama tentang apa sih bedanya menjadi followers dan menjadi murid. Jadi Bapak Ibu ternyata beda nih, followers dan murid. Yesus tidak ingin orang-orang yang mengikutnya hanya menjadi followers saja. Kenapa? Karena followers itu adalah orang-orang yang mengikuti secara pasif. Biasanya karena ada tren atau keuntungan tertentu dan mencari kenyamanan. Tuh, misalnya kita senang penyanyi, atau kita sering sekali scrolling nama penyanyi atau lagunya. Nah biasanya algoritmanya tuh langsung terhubung Bapak Ibu. Di semua media sosial kita yang muncul ya penyanyi-penyanyi itu. Tuh, dan lama-lama kita follow. Yang cowok-cowok, yang bapak-bapak memfollow siapa? Artis yang cantik-cantik misalnya. Yang ibu-ibu memfollow artis yang ganteng-ganteng sispek misalnya. Kenapa kok yang ganteng-ganteng di follow? Iya bosen, yang di rumah mana sispek misalnya. Jadi kita memfollow hanya karena kepentingan tersendiri. Tidak ada keterikatan apapun. Jadi hanya sekedar mengikuti. Orang-orang yang pada saat itu mengikuti Yesus hanya sekedar mengikuti Yesus. Tapi mereka belum menjadi murid. Kenapa demikian? Karena kata murid yang digunakan oleh Yesus dalam bahasa Yunani itu adalah matetes. Artinya apa? Artinya adalah seseorang yang mengikuti dengan komitmen. Untuk apa? Untuk belajar, untuk mendisiplinkan diri, dan meneladan sang guru seberat apapun itu. Nah Yesus maunya orang-orang yang mengikut dia itu menjadi murid. Bapak Ibu pernah nonton film-film kungfu zaman dulu ya? Film-film silat zaman dulu, zaman Jackie Chan masih muda imut-imut itu Bapak Ibu. Biasanya kalau zaman dulu gurunya Jackie Chan itu kan kakek-kakek, rambutnya gondrong, kumisan, jenggotan, terus bawa botol dari labu itu. Nah, gimana caranya Jackie Chan mengikuti dia? Gimana caranya Jackie Chan belajar dari dia? Jackie Chan menjadi murid dengan cara apa yang dilakukan sang guru itu diikuti terus. Baik dari caranya, gayanya, terus cara bertarungnya. Jackie Chan menduplikasi si guru tersebut. Apa yang dilakukan diikuti, jatuh bangun juga diikuti, gitu. Bahkan sampai jurus mabuknya pun ya diikuti. Nah, itulah kurang lebih yang dimaksud dengan murid. Murid itu mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, gaya gurunya seperti apa diikuti. Jadi bukan hanya belajar, mendengar, tapi menduplikasi. Yang Yesus inginkan adalah orang-orang yang mengikut dia tidak hanya mendengar, wah senang ya dengar khotbah Yesus, senang ya lihat mujizat Yesus. Tapi apa? Yesus ingin supaya orang-orang itu juga bisa menjadi penjala manusia. Yesus ingin supaya para pengikutnya bisa diutus. Nah, kita juga mau melihat dari sisi lain melalui bacaan-bacaan kita hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan murid? Kalau kita melihat dari kitab Ulangan Bapak Ibu, bacaan kita yang pertama, di situ ditulis secara jelas bahwa Allah membuat batasan yang cukup tegas. Batasan antara hidup atau maut. Kalau mau hidup berarti kita mengikut Tuhan.
Kalau maut, ya sudah, tidak akan dapat apa-apa, dapatnya maut. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena orang-orang pada saat itu bandel Bapak Ibu. Apalagi umat Israel. Bandelnya gimana? Mereka beribadah kepada Allah. Iya, mereka beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak menghidupi iman kepada Allah. Mereka masih menyembah berhala, mereka masih berbuat hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Itu yang dilakukan. Makanya Allah dengan tegas memberikan batasan. Kalau mau mengikut Allah, lakukanlah atau hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Karena kalau ikut Allah itu akan mendapat berkat, akan mendapat hidup. Tapi kalau nggak ikut Allah ya sudah, mautlah yang didapatkan. Dan tidak hanya sekedar hidup menurut kehendak Allah, tapi harus ada sesuatu yang dihasilkan dari hidup itu. Itu baru yang namanya murid sejati. Jadi di Ulangan ini berbicara tentang komitmen Bapak Ibu. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita percaya nih sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Yang namanya murid sejati itu adalah seperti apa? Hari Minggu kita ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari pelayanan, rajin PA, rajin sekali. Yang namanya murid sejati, baik hidup ibadah maupun hidup sehari-hari itu harus sama, harus sesuai. Tapi kadang yang terjadi apa? Ibadah itu hanya formalitas saja. Oh ya udahlah, saya orang Kristen, hari Minggu ibadah ya udah ibadah. Ikut PA ya udahlah. Koordinator wilayahnya kemarin udah nyamperin ya sudahlah saya ikut PA. Atau ikut pelayanan, waduh kemarin pendetanya nyuruh pelayanan ya udah saya pelayanan. Tapi hidup sehari-hari belum tentu sesuai. Orang rajin-rajin PA ibadah, tapi hidup sehari-hari ngawur. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi harus komitmen, bukan ikut-ikutan semata. Lalu yang selanjutnya di dalam Mazmur bicara tentang murid yang bahagia. Bahagialah setiap orang. Wah. Pemazmur mengungkapkan tentang orang yang mau mengikut Tuhan dengan erat, mau melekat pada Tuhan. Orang itu akan apa? Berakar kuat. Berakar kuat itu artinya murid sejati itu sama seperti pohon, gak mudah goyah dan mendapat sumber kehidupan langsung dari Tuhan. Jadi kita harus berakar kuat kepada Tuhan. Kalau kita sudah hidup berakar kuat, kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah hidup melekat pada Tuhan, apakah cukup? Oh ternyata tidak. Tanaman yang baik, tanaman yang pohon buah yang baik itu apa? Bisa dikatakan baik ketika dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik juga. Maka sebagai murid sejati kita tidak hanya bertumbuh di dalam Tuhan, tapi harus ada outputnya. Apa hasil dari kita mengikut Tuhan? Itulah sebagai bentuk buah yang baik. Lalu tidak layu. Tidak layu itu artinya apa? Tidak gampang goyah. Selalu segar, selalu bertumbuh. Karena apa? Mengandalkan Tuhan di sepanjang hidupnya. Jadi kalau kita murid sejati jangan hanya melekat sama Tuhan, harus menghasilkan sesuatu. Supaya apa? Supaya kita tetap segar di dalam Tuhan. Lalu kalau di dalam bacaan yang selanjutnya dari next minta tolong. Nah, dari Filemon. Di Filemon kita lihat apa? Paulus memberikan sebuah nasihat yang cukup baik. Di dalam Filemon ini digambarkan tentang transformasi seseorang. Transformasi siapa? Seseorang yang bernama Onesimus. Bukan Onesimus Riyadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau itu sudah bertobat Bapak Ibu. Nah, seseorang yang bernama Onesimus disebutkan bahwa dia bukan lagi budak. Dulu dia adalah budak, bahkan dikatakan dia ini adalah orang yang tidak berguna.
Tapi karena kasih dari Tuhan dan juga Onesimus menyambut kasih itu dengan sepenuh hati, apa yang terjadi? Hidupnya mengalami perubahan. Hidupnya bertransformasi. Jadi dari seseorang yang tidak berarti menjadi seseorang yang sangat berarti, dan seseorang yang diberikan tugas besar dari Tuhan untuk menjadi seorang gembala. Nah, dari sini kita belajar apa? Menjadi murid itu berarti mengalami perubahan hati yang radikal, gak hanya setengah-setengah. Kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita menjadi murid Tuhan yang sejati, harusnya apa? Hidup kita itu berubah. Gak ada lagi kompromi, aduh Tuhan berubahnya besok lah, ya wajar lah manusia, namanya juga manusia, berubahnya pasti proses puluhan tahun proses terus, gak berubah-berubah. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan apa? Kalau kita sudah memutuskan bahwa kita mau menjadi murid yang sejati, ya hidup kita harus berubah. Hal-hal yang tidak baik, keburukan-keburukan itu diubah. Dan selain berubah apa? Harus membawa dampak. Onesimus ketika hidupnya berubah, akhirnya apa? Dia membawa dampak. Dia berpengaruh kepada kehidupan orang lain juga, dan menjadikan orang lain sebagai murid-murid Kristus juga. Karena dia sudah merasakan yang namanya pengampunan. Nah, dan kita juga mau melihat dari sisi Lukas, Bapak Ibu. Penginjil Lukas menceritakan kisah ketika Yesus diikuti orang banyak, yang tadi sudah sempat kita bahas. Apa sih syarat-syarat menjadi murid yang sejati? Yang pertama itu harus mau menyangkal diri. Tuhan Yesus bukan mengatakan secara langsung kalau mau jadi murid kamu harus membenci ayah ibumu, istrimu, saudaramu, tidak. Tapi maksud Yesus adalah ketika kita mau menjadi murid yang sejati, berarti kita siap meninggalkan keterikatan kita dengan hal-hal yang dapat mengganggu relasi kita terhadap Allah. Bahkan termasuk dengan hal-hal yang dekat. Kadang kalau kita mau mengikut Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, biasanya ada yang kita korbankan toh. Itulah yang namanya murid. Apalagi kita harus mau mengorbankan ego pribadi kita, prioritas pribadi kita. Misal contoh, ketika kita mau melayani sebagai PNJ organis, ada yang dikorbankan? Gak ada yang dikorbankan. Apa? Waktu, tenaga. Setiap Jumat harus latihan sampai larut malam bahkan kadang-kadang. Jadi penatua ada gak yang dikorbankan? Ada juga. Jadi penatua itu sama seperti pendeta, panggilan juga 24 jam siap dipanggil Bapak Ibu. Itu. Jadi ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu panggilan Bapak Ibu. Siap dipanggil, tengah malam Pak, istri saya mau lahiran, oke siap. Pak, ini udah sekarat, oke siap. Kapanpun dipanggil siap. Mengorbankan waktu untuk keluarga, iya. Ada yang dari Senin sampai Minggu itu isinya ya pelayanan terus. Senin paduan suara lansia, Selasa paduan suara serafim, Rabu sekolah minggu, Kamis PMJ, Jumat latihan PNJ organis, Sabtu PA, Minggu kebaktian lagi, begitu terus Bapak Ibu. Ada yang dikorbankan? Ada. Ego pribadi, kepentingan pribadi. Memang berat Bapak Ibu awal-awalnya. Tapi justru itulah cara Tuhan untuk melatih kita. Mau enggak kita memberi diri seutuhnya kepada Tuhan? Memikul salib. Artinya apa? Panggilan untuk memikul salib berarti kita bersedia untuk menanggung penderitaan, cemoohan,
Dan kita harus mempertahankan kesetiaan sampai akhir. Jadi pelayan Tuhan, jadi murid Tuhan. Apakah hidupnya enak-enak terus? Oh, tidak bisa. Jadi pelayan Tuhan di gereja, apakah akan mendapat sanjungan terus? Mendapat tepuk tangan terus? Oh tidak, belum tentu. Ada yang jadi pelayan malah diomongin di belakang. Ada yang jadi pelayan Tuhan malah dijelek-jelekan, dicemooh dan lain sebagainya, mendapat bulian. Ada. Tapi Tuhan Yesus ingin apa? Ingin kita mempertahankan tekad kita. Mau enggak kita melayani Tuhan? Perhitungan biaya. Wah, bukan berarti ikut Tuhan kita harus hitung-hitungan. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita mau mengikut Tuhan, kita pun juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Seorang murid harus siap menghadapi tantangan. Sama seperti orang membangun rumah, ya tantangannya apa? Tantangannya dia harus siap dengan biaya. Di sini Tuhan Yesus mengatakan demikian. Raja yang mau berperang, dia harus siap kalau lawannya itu lebih banyak jumlahnya daripada tentaranya dia. Berarti kita apa? Kalau jadi murid Tuhan harus siap menghadapi tantangan. Nah, lalu yang selanjutnya ada 5 dimensi hidup murid sejati. Apa sih ciri-ciri hidup murid sejati? Yang pertama, komitmennya harus dijaga, melaksanakan firman Tuhan, serupa dengan Kristus. Tadi murid seperti itu ya, gurunya melakukan apa ya kita harus melakukan demikian. Mau menjadi penjala manusia, apa yang kita lakukan sebagai murid? Ya tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai murid ya supaya kita bisa memuridkan orang lain juga. Makanya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, lalu berakar dalam firman, mementingkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi murid ada tantangannya enggak? Ada. Ada 3 godaan utama. Yang pertama, godaan untuk menjadi follower yang nyaman. Hanya ikut Tuhan, hanya ibadah, hanya ikut persekutuan, ya sudah oke. Yang penting udah ibadah, udah nyetor pahala, besok selamat, was tenang. Kadang kita nyaman seperti itu Bapak Ibu. Atau jadi murid, kadang kita mencari popularitas. Ada juga Bapak Ibu orang yang pengen melayani, tapi apa? Supaya dilihat orang, supaya populer. Sama seperti orang-orang di media sosial. Posting-posting sesuatu yang kelihatan wow, supaya apa? Supaya dilihat oleh orang lain, supaya mendapat pengakuan dari orang lain. Bapak Ibu, pelayanan itu bukan untuk pengakuan Bapak Ibu. Apalagi pelayanan itu bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Makanya tantangan yang kedua, sulit menghadapi penolakan. Kadang ketika kita melayani lalu mendapat penolakan, kita mundur, penderitaan. Bahkan kita tidak siap untuk menghadapi konsekuensi dari pelayanan-pelayanan. Kadang itu yang membuat kita mundur Bapak Ibu. Jadi apa? Seorang pelayan itu ya harus mau menderita, harus siap Bapak Ibu. Yang namanya pelayan, yang namanya pelayanan lah. Pelayanan itu bukan supaya kita dapat uang banyak, dapat follower banyak, enggak. Jadi pelayan itu ya untuk menderita. Cuma kadang-kadang di negeri Konoha ini salah diartikan Bapak Ibu. Orang-orang pengen jadi pelayan untuk dapat keuntungan. Orang-orang pengen jadi pelayan untuk apa? Dapat jabatan. Padahal kalau di negeri Konoha ini kan jabatan dan lain sebagainya itu kan sebagai bentuk pelayanan toh. Tapi itu di negeri Konoha, bukan di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Di Indonesia semua pelayannya baik-baik Bapak Ibu. Di negeri Konoha sana jauh gitu. Lalu perlu ketekunan dan kesetiaan.
Nah ini tantangannya, mau nggak kita setia kepada Tuhan? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa jadi murid sejati? Yang pertama, keputusan yang sadar. Ketika kita dibaptiskan, ketika kita mengaku percaya setiap minggu, berarti apa? Berarti kita mau mengaku di hadapan Tuhan secara sadar bahwa kita mau mengikuti Yesus, bukan sekedar ikut-ikutan. Berakar dalam firman Tuhan sudah kita hidupi belum? Memikul salib, mau enggak kita menderita menjalankan panggilan Tuhan? Terlibat aktif. Sampai sejauh apa kita sudah terlibat Bapak Ibu? Kapan kita mau terlibat? Nunggu kita gak bisa apa-apa baru kita mau terlibat? Nah inilah yang harus kita renungkan bersama Bapak Ibu. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi murid sejati, kita tidak hanya sekedar follower, tapi kita sedang menjadi pejuang iman yang berbuah dan membawa dampak. Murid, jadi murid pasti ada konsekuensinya, ada tantangannya, tapi percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan. Bangsa Israel, mereka menghadapi tantangan, Tuhan tetap setia. Para murid, mereka menghadapi berbagai macam penderitaan, Tuhan tetap menyertai. Jadi mari kita meneguhkan hati kita untuk menjadi murid sejati. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Jadilah murid sejati, bukan cuma follower. Jadilah murid-murid yang berdampak dan berbuah nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menunjuk kami sebagai murid-murid Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjadi murid yang sejati, menjadi murid yang menghasilkan buah-buah baik, dan tolonglah kami untuk bisa meneladan Kristus dan melakukan apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap pelayanan dari gereja ini, mampukan kami sebagai umat Tuhan untuk ikut terlibat dalam pelayanan dan melayani bersama dengan Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja saat ini Tuhan, di tengah banyaknya isu-isu yang memecah belah,
di tengah banyaknya perusakan fasilitas umum, kiranya Tuhan menolong agar bangsa ini dapat berbenah, bangsa ini dapat memperbaiki diri. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami, Tuhan berikan kebijaksanaan, kiranya mereka dapat memimpin dengan ketulusan dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang menderita karena kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena anggota keluarganya harus meninggal dunia di saat demo-demo kemarin. Kami berdoa juga untuk alam Indonesia yang mungkin rusak karena pertambangan besar-besaran. Kiranya Tuhan menolong bangsa ini. Tolonglah agar bangsa ini dapat pulih dan bangkit, serta rakyat bisa merasakan kesejahteraan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami atau saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Setiap kami yang saat ini tengah menghadapi pergumulan berat atau tengah mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keharmonisan, kerukunan, dan pemulihan relasi antar anggota keluarga, serta untuk setiap pasangan suami istri yang tengah merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah hidup pernikahan. Kiranya Tuhan menolong, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan ajar kami untuk berserah pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengejar kami berdoa. Ibu bapak saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, ibu bapak juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita iringi persembahan dengan memuji Tuhan dari NKB 134 bait 1 dan 2. Bait 2 dinyanyikan setelah kantong persembahan diedarkan. bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima, sehingga kami dapat mempersembahkan sebagian dari berkat tersebut. Mohon Tuhan berkenan menerima, menguduskan dan memberkati, sehingga menjadi karunia yang hidup dan berguna bagi pengembangan kerja Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, doa syukur ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.
Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Mari jadi murid yang sejati dan lakukanlah firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.